Raden Gatotkaca adalah putra Raden Werkudara, Pandawa yang kedua. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Ibunya seorang putri raksasa bernama Dewi Arimbi. Arimbi bukan sekedar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgondani, negeri bangsa raksasa. Kisah kelahiran Gatotkaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna sang paman pun pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong nasib keponakannya itu. Namun pada saat yang sama, Karna, yaitu panglima kerajaan Hastina, juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Arjuna lalu mengejar Karna untuk merebut senjata Konta. Pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri membawa senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Namun ternyata sarung pusaka Konta itu terbuat dari kayu mastaba yang bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Akan tetapi keajaiban terjadi. Kayu mastaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Kresna yang menyaksikan kejadian itu berpikir kalau pengaruh kayu mastaba tersebut akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Namun ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta itu. Dengan kehendak dewa-dewa, bayi Gatotkaca itu lalu dimasak seperti bubur dan diisi dengan segala kesaktian. Karena itulah, nantinya Raden Gatotkaca berurat kawat, bertulang besi, berdarah gala-gala, dan dapat terbang di awan dan duduk di atas awan yang melimpah. Tetuka kemudian dipinjam Narada untuk dibawa ke Kahyangan yang saat itu sedang diserang musuh bernama Patih Sekipu dari kerajaan Trabelasuket. Ia diutus rajanya yang bernama Kala Prakona untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Bayi Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Anehnya, semakin dihajar bukannya mati, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada kemudian menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candra di muka di Gunung Jamur Dipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Tetuka kemudian bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuh menggunakan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Kresna kemudian memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara guru Raja Kahyangan menghadiahkan kumpulan pakaian pusaka. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca mampu terbang secepat kilat menuju kerajaan Trabelasuket dan membunuh Kala Prakona. Selamat datang. Kita menjemput kemenangan kita melalui seluruh keturunan Pandawa. Kisah perkawinan Gatotkaca. Diceritakan Raden Gatotkaca seorang ksatria yang tak pernah bersolek, hanya berpakaian sederhana dan juga jarang terlihat bersama wanita. Suatu hari, ketika Gatotkaca melihat putri Arjuna, yaitu Dewi Pregiwa, Gatotkaca jatuh hati karena melihat kecantikan dan kesederhanaan sang putri. Perubahan tingkah laku Gatotkaca ini diketahui oleh ibunya Dewi Arimbi
yang juga ikut merasa senang. Hingga kemudian Gatotkaca menikah dengan sepupunya itu. Ia berhasil menikahi Pregiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya bernama Laksamana Mandrakumara, putra Duryudana dari keluarga Korawa. Dari perkawinan Gatotkaca dengan Pregiwa, lahirlah seorang putra bernama Sasi Kirana. Ia menjadi panglima perang kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Parikesit, putra Abhimanyu atau cucu Arjuna. Gatotkaca memiliki 2 orang istri lagi selain Pregiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari keduanya masing-masing lahir Suryakaca dan Jaya Sumpena. Menjadi Raja Pringgondani. Tremboko tewas di tangan Pandu, ayah para Pandawa, akibat domba yang dilancarkan Sangkuni. Ia kemudian digantikan oleh anak sulungnya yang bernama Arimba. Arimba sendiri akhirnya tewas di tangan Bimasena pada saat para Pandawa membangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgondani kemudian dipegang oleh Arimbi yang telah diperistri Bima. Rencananya tahta kelak akan diserahkan kepada putra mereka setelah dewasa. Arimbi memiliki 5 orang adik, bernama Brajadenta, Brajamusti, Brajalamadan, Brajawikalpa, dan Kalabendana. Brajadenta diangkat sebagai patih dan diberi tempat tinggal di Kasatriyan Glagahtinunu. Sangkuni dari kerajaan Hastina datang menghasut Brajadenta dan mengatakan bahwa tahta Pringgondani seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Gatotkaca. Akibat hasutan tersebut, Brajadenta pun memberontak hendak merebut tahta dari tangan Gatotkaca yang baru saja dilantik sebagai raja. Brajamusti yang memihak Gatotkaca bertarung menghadapi kakaknya itu. Kedua raksasa kembar tersebut pun tewas bersama. Roh keduanya kemudian menyusup masing-masing ke dalam telapak tangan Gatotkaca, kiri dan kanan, yang justru menambah kesaktian keponakan mereka tersebut. Setelah peristiwa itu, Gatotkaca mengangkat Brajalamadan sebagai patih baru, bergelar Patih Prabakiswa. Diriwayatkan, Gatotkaca mati dalam usia yang masih sangat muda, seperti yang telah diramalkan oleh Kresna. Dalam perang Bratayuda, Gatotkaca dibunuh oleh senjata Konta ketika Gatotkaca bersembunyi di dalam awan. Gatotkaca jatuh dari angkasa dan mengenai kereta kendaraan Karna hingga hancur lebur.